1984 di Babakan Cianjur, Bojongkoneng Cimindi. Pendidikan sampai SMP. Setelah SMP turun langsung ke jalan dari tahun 93. Dari tahun 93, 94 udah turun langsung ke jalanan. Dikarenakan melihat seorang kakak, keluarga saya ada 6 bersaudara. Kenapa saya langsung turun ke jalan, melihat seorang kakak yang kedua ikut ke jalan. Saya lihat langsung ke lokasi, akhirnya saya ikut jalan gitu. Anak ke-5, nah, semua ada 6 bersaudara, anak ke-5 ya ngamen sih. Kalau dulu mah pakai kecerek, pakai tutup botol, di prek-prekan, terus pakai paku bisa jadi kecerek gitu. Jadi menghasilkan uang lah gitu. Itu teh tahun 93-94. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kalau biasa paling di bis, terus di lampu merah. Kalau dulu mah waktu zaman belum moneter, cari uang 10.000, 20.000 teh cuma berjam-jam, hitungan jam lah. Sekitar paling juga 2 jam lah. 2 jam tuh bisa nyampe 10.000 sampai 20.000. Itu kan uang dulu mah kan lumayan gede. 10.000 teh bisa nyampe lah 1 minggu, 20.000 juga bisa nyampe 1 minggu kan. Dipakai sehari-hari. Kalau sekarang mah 10.000 tuh anggap aja 1.000. Awal mulanya sembunyi-sembunyi. Tahu-tahunya ketahuan. Dan akhirnya ya pro kontra juga sih, sama bapak nggak boleh, ya sama ibu kadang boleh kadang enggak gitu kan. Ya pro kontra lah, karena ada ngelihat perekonomian keluarga ya, dibilang cukup ya masih kurang, dibilang kurang ya emang kurang gitu. Kawit apa kan sekolahnya teraras, sekolahnya dek sekolah kan ku ibu SD malah larasnya ngan pamis SMP nan telaras sekolah di WKA iya nya telaras tak bikin kata naik di alikeun deui ku ibu teh sekolahna ali ka PMD tah di PMD teh ku ibu teh di udag-udag teh sekolahna. Erek bade biasa ngadamal kumahan da dia tegaduh ijazah naonnya. Duikeun kana ngamen gitu. Kana ngamen teras deui ka ayeuna ngamen sabaraha tahun oge. Gaduh istri tina ngamen, gaduh putra ayeuna. Etana artosna tina ngamen, bade kumaha cek ibu oge. Atuh ibu ge sok atuh milarian deui cik anu anu laras lah ngadamal anu laras dalin SD kelas 1 nganggo eta nganggo kecrekan kitu tah kawitna nganggo kecrekan ai mama da terang nama da angkat sekolah we angkat sekolah ngan uwi sekolah tah cet awal nyanak naon eta kana yakul nganggo beasa di kecrekan tah bade ngamen cenah ka ditu ka jalan cenah awal cete beli tabrak mobil cek abite gitu apa koy mau ulahnya ulah ngamen cek da apa nage sok ieu da keukeut aya ngamen nya sempat dicare ku apa na ku ibu oge gitu nah ieu terus dikumahkeun da hoyongna kitu nya tos we wios cek ibu teh satuju we kitu lah tos kana ngamen oge asa ulah jantan maling gitu ulah ayi gitu makan we kan waktu itu ka nyanak kanu sanes gitu ulah dan eta mah
Aya sil ngamen mah kadang dikaibukeun di pasihan ku anjeunna sakali gitu. Kaibukeun. Kamu ibu tos aya si bapak. Ke datosna ku ibu nya dianggo tuang atuh. Biasa-biasa kieu. Bageus. Nya da teu tarakawa mah pamit sueuh ngamen entos di bumi. Kadang-kadang subuh terus angkat mereka pasar cenah. Tangke wayake pantas aya di bumi gini kan. Wayake sekedap teh teh bobo teh. Gitu. Tara ka mana da? Kedah nama ngadamel ibu oge kedah nama. Ulang ngamen wae cik ibu teh kan ieu masa depan bedoh murang kali bayar dapat sekolah pan. Nah, ai ngamen wae pan artosna sakedik. Teu can dianggo mam, can dianggo rokok. Kopi ku anjeunna teh pan. Mana pan kang murang kali teh aya. Nya yang icalan eta ge itu tuh roti roti bakar. Ieu mah aya teh Pak Ustad. Terus di pasihan rodana, pasihan alat-alatna terus kantor modalna ukur. Nu ngamen mah jarang tara ka dieu. Da ka Punggolga ku ibu mah pame aya rancangan awal komo anu ieu mah anu sok mabok gitu. Baluladig lah gitunya kalotor. Ku ieu mah tara di pasihan ieu sok dibaudan ka betak aralimun ka dari da. Aralimun ka dari. Ada yang ngasih 1 paket ganja sama saya dikasih ke orang tua. Iya nih kalau pengen tahu yang namanya ganja tuh seperti ini, kasih 1 paket diliatin. Nah ini yang namanya ganja. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan dan Magister Akuntansi. Pascasarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Ekstrim pokoknya, kayak pemabukan, kayak berantem, kayak jual beli narkoba, kan itu kan membahayakan juga kan. Dan akhirnya kita mengikuti aja gitu, jalan-jalannya mereka gitu kan. Dibilang ke bawah arus, ya namanya hidup di jalan pasti bakal semua.
pasti bakal mengalami hal-hal yang seperti kayak gitu. Pasti itu. Dan tidak akan mungkin gak bakalan ke bawah, pasti bakal ke bawah 100%, pasti ke bawah jalannya. Banyak kayak obat-obatan, kimia, ganja, sabu, putau, sampai terakhir mushroom pernah dicoba semua. Dan dulu keluarga juga yang tadinya nggak tahu yang namanya narkoba, saya iseng sendiri, ada yang ngasih 1 paket ganja sama saya, dikasih ke orang tua. Ye, nih kalau pengen tahu yang namanya ganja tuh seperti ini, kasih 1 paket, diliatin. Nah ini yang namanya ganja. Efek sampingnya, kalau yang namanya ganja nggak ada efek samping, ada efek sampingnya, halusinasinya tinggi, terus nafsu makan, tidur nyenyak. Nah itu dari mata kelihatan di sini, terus dari obat-obatan matanya edan lah pokoknya gitu. Kalau dari minuman ya kecium lah dari mulut gitu. Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang udah hampir belasan tahun lah udah berhenti total. Terakhir tuh tahun 99 terakhir. Waktu terakhir yang namanya Lexotan yang dibungkus pakai plastik gitu kan. Kalau dulu kan Lexotan masih perkebet, dikebet. Nah dulu terakhir Lexotan yang dibungkus udah nggak enak, ya udah selesai di situ. Setelah itu nikah, punya istri, punya anak, nah di situ berhenti total. Harapan saya buat teman-teman yang di jalanan tuh harus lebih efektif dan terus lebih berkaryanya. Udahlah, berhentilah di jalanan. Gak ada ujungnya yang namanya di jalanan. Kalau saya di jalan, caranya udah capek dengan cara. Kalau cari duit emang nggak capek, tapi dengan caranya udah capek. Ya caranya ngamen kan itu capek. Ya berhenti gitu kan. Cari modal kesana kesini yang ada gitu. Ya akhirnya tetap aja bertahan hidup kan hari ini. Ada pengamen baru misalkan yang turun dari jalanan, yang baru-baru turun ke jalanan. Saya suka ngasih tahu dengan keadaan mereka yang tidak sopan mungkin ya, atau istilahnya legeg lah, polontong. Saya masuk diantep kan, cukup sekali dikasih tahu 1 kali, 1 kali dikasih tahu, 2 kalinya masih tetap kayak gitu, 3 kalinya bukan sama saya, tapi ada sama orang lain. Nah, ini dihajar lah, seperti kayak gitu, seperti kayak gitulah. Jadi hukum jalanan Kang pasti itu berlaku pasti. Hukum di jalanan. Dulu juga saya sempat seperti kayak gitu. Ngamen, saya ngamen. Lari ke daerah lain, dah. Gitar hilang. Terus hasil ngamen gak ada. Nah itu hukum jalanan Kang. Seperti kayak gitu. Saya pengen lebih baik Kang. Saya pengen ngebanggakan ke anak sama istri. Khususnya ke orang tua gitu. Dulu juga saya ngerinya omongan dari almarhum Bapak. Gini bilang almarhum Bapak, istilah Sundanya, peksia, geus kolot mah karasa. Oh, benar kan? Saya kerasa sampai saat ini, detik ini juga saya kerasa. Loh kok kayak gini gitu. Tapi saya bertekad gitu kan untuk membanggakan istri saya, keluarga saya, anak saya terutama. Saya kayak gitu. Saya tetap berjuang, saya harapan ke depannya lebih baik lah, gitu. Jadi modal udah cukup, barulah yang tadinya saya cita-cita pengen usaha sendiri, pasti bisa gitu. Dan saya yakin gitu. Contohnya kadang-kadang ada preman yang sering minta misalnya, nggak dikasih. Ya sama saya istilahnya
kekerasannya dilawan, kalau bahasa kasarnya dilawan. Mereka datang lagi, gebugin lagi. Orang belakang rata-rata biasa preman 1 meter gitu Pak. Sering itu mah kalau di jalan mah pukul istilahnya kekerasan pasti ada kalau di jalan itu. Alkohol, narkoba dulu Pak, saya ngaku aja dulu bujangan. Kalau bujangan narkoba pakai ya obat-obat terlarang, pakai minum, pakai, cuman udah beres jalan. Kalau di jalan gini kan dari si ketua KPJ juga ngomong, sok istilah kasar Sundanya, kalau ngamen mah sok we sing sararopan. Tapi kalau yang suka minum udah saya bisa nyarek senenya istilah kasarnya, sok we di rumah. Kalau udah beres ngamen di rumah, kalau bahasa kasar. Tapi sedikit-sedikit, lama sedikit-sedikit, punya anak, punya istri, kayaknya Pak sekarang mau dibeliin yang gitu-gitu. Mendingin beliin biasa istilahnya. Enggak Pak, udah nggak pakai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan dulu sama Pak Awal, Pak Ustadz, sering diajak main, sering diajak sholat. Ternyata alhamdulillah itu ya, sholat gimana ya, sejuk gitu, gimana gitu Pak. Sering sama Pak Ustadz dibawa main sama Pak Ustadz Soleh ya. Sukanya alhamdulillah sekarang masuk KPJ, emang dari dulu KPJ itu banyak membantu Pak. Kalau keluarga ada yang sakit, KPJ membantu. Kalau tahu sembako, istilahnya di daerah saya nggak pernah kebagian bansos, bantuan sosial. Padahal tahu RT semua saya, kehidupan saya gimana di jalan. Tapi nggak apa-apa, rezeki mah di mana aja. Alhamdulillah KPJ sering bantu. KPJ itu Pak, yang tadinya yang nggak bisa main musik. KPJ itu sebenarnya wadah buat yang tadinya nggak bisa bermain musik jadi bisa main musik. Tapi ketua juga bilang jangan sampai tua lah di jalan. Istilah kasarnya mau sampai tua di jalan gitu. Kita itu harus ada pikiran untuk yang lebih baik ke depannya. Awal sudah menciptakan sesuatu kehidupan, baik di keluarganya, baik di lingkungannya. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel. Dipandu oleh host Tes Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda.
bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV, pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV, pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV, pas untuk kita semua. Prihatin dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV, pas untuk kita semua. Kang Awal ini sudah lama, beliau itu dari tahun, kalau nggak salah 94 kalau Kang Awal itu. Dari 94 sudah mulai bergabung dengan KPJ ya, kelompok penyanyi jalanan, khususnya di Bandung. Dan alhamdulillah Kang Awal ini juga salah satu anggota KPJ Bandung, sekaligus juga pengurus di KPJ Bandung. Dengan kiprahnya beliau berkesenian ya tentunya, berprofesi sebagai musisi jalanan, terus juga belajar, tidak stuck bahwa jalanan itu bukan salah satu sandaran, pelarian atau apa, impian atau cita-cita. Gitu. Mungkin di jalanan itu adalah kehidupan. Nah, ada kenapa kami bilang kehidupan? Seperti Awal yang hari ini sebagai salah satu contoh anggota kami, dia di jalanan tapi hidupnya tidak jalanan. Gitu. Dia punya tanggung jawab terhadap keluarga, dia punya tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sahabatnya. Alhamdulillah Kang Awal selama dia di jalan belajar, mau belajar hingga hari ini, dan alhamdulillah Awal sudah menciptakan sesuatu kehidupan baik di keluarganya, baik di lingkungannya. Alhamdulillah nih Awal juga terlihat sangat aktif dalam memiliki karya, dalam bermusik. Bahkan saya lihat waktu-waktu kebelakang beliau juga mengkampanyekan nada dan dakwah kemarin. Itu luar biasa memang ya, untuk bagaimana seorang Awal itu memberikan contoh kepada adik-adiknya, memberikan contoh kepada keluarga besarnya di KPJ, khususnya menjadi KPJ yang benar gitu, menjadi seorang keluarga besar yang tergabung di KPJ yang memiliki tanggung jawab terhadap tadi saya sampaikan lingkungan, untuk memberikan kontribusi bagaimana KPJ ini juga memberikan benefit terhadap lingkungan, terutama Kota Bandung ya, lebih jauhnya mungkin bangsa dan negara mungkin. Itu Kang. Ya ini sosoknya Awal lah, salah satu contoh gitu. Bagaimana ber-KPJ yang benar. Gitu. Mungkin dari tahun 2018 beliau mulai diberikan amanah untuk menjadi koordinator lapangan. Wah, beliau sangat tanggung jawab saya kira. Sangat tanggung jawab dan sangat peduli beliau itu terhadap saudaranya di jalanan ya mungkin ya. Menurut saya Awal itu orang yang tanggung jawab dan juga dia luar biasa untuk keluarganya, tidak meninggalkan keluarganya gitu. Walaupun
dia di sisi lain harus mengurus rumah tangga, di sisi lain juga harus mengurus organisasi gitu ya. Ya saya kira awal orang yang luar biasa sebagai anggota atau keluarga besar KPJ. KPJ itu betul mengamen, tapi tidak semua pengamen adalah anggota KPJ. Nah, ini juga makanya kami mengeluarkan salah satu identitas kartu anggota ya. Dan SOP tadi juga bisa kelihatan, oh ini anggota KPJ atau bukan. Nah memang kita juga di lapangan sering terjadi dinamika ya. Padahal bukan orang KPJ, tapi kita ke bawah-bawah. Ini memang sulit. Ya, tapi kita juga tadi komitmen sebagai lembaga, kami tetap mendampingi untuk meluruskan hal-hal tersebut. Karena kan ada oknum, ada apa gitu. Ya, artinya KPJ juga ikut bertanggung jawab untuk kondusivitas lah di Kota Bandung ini. Ya tentunya kalau oknum juga kita akan ada tindakan-tindakan komunikasi lah ya untuk juga menjadi sebuah pembinaan juga bagi mereka. Karena menurut saya mereka butuh pembinaan. Yang belum tergabung juga butuh pembinaan. Begitu. Orangnya baik sih, terus membantu juga ke pengawas, pengontrolan untuk narikin penumpang, jadi saling feedback sih. Sejauh ini sih nggak ada masalah. Kebetulan kalau misalkan yang ngamennya bermasalah, pasti sama kita, sama pengawas pasti diturunin untuk menjaga nama baik sih. Dulu sih ada, cuman langsung aja ada ketuanya juga kan, pengamen jalanan KPJ itu. Makanya mungkin sama koordinatornya dibilangin. Jadi biar sama saling lah kalau di jalan. Ya buat kedepannya sih saling jaga aja sih, saling lah kalau di jalan itu, jadi saling melengkapi lah, saling menghargai. Soalnya sih kalau buat nyari isi perut kan susah sih zaman sekarang, makanya harus saling menghargai sesama di jalan. Setiap insan dapat satu peranan, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?